Lama-lama lu nyuruh istri lu, dia nggak mau. Mau ada ini nggak mau karena dia tahu gue ada pelindung gue, bapak gue. Nggak bisa. Ipar-ipar nih, ngerti gak lu? Jadi nggak boleh nih sampai ikut-ikutan gitu loh. Jadinya ipar ini ngebelain si pasangannya. Si pasangan ini kan kakak atau adek lu kan ceritanya nih. Jadi ngebelain nih depan lu gitu. Jadi lu ikutan ribut sama ipar padahal harusnya ipar nggak ikut-ikutan gitu loh. Oke, balik lagi sama gue, Amri. Di chapter Y kali ini, kita akan bicara mengenai tips-tips seputar pernikahan lagi. Jadi, disimak aja videonya. Menurut lo apa hal-hal yang nggak boleh dilakuin biar hubungan pernikahan itu langgeng? Hal-hal yang nggak boleh dilakuin ya. 1, tinggal bareng mertua atau tinggal bareng orang tua. Nah, kenapa? Karena tahun-tahun pertama itu tahun-tahunnya lu adaptasi. Dimana lu semuanya akan membuat rutinitas baru yang sebelumnya lu belum pernah lakuin. Jadi itu adaptasi di situ semua tuh. Mungkin di situ ada miscommunication di situ. Jadinya berantem. Dan berantemnya harus all out. Sedangkan kalau lu ada orang lain di situ, ada keluarga lu di situ ya, ada orang tua lu, ada mertua lu jadinya nggak all out, nggak keluar semua. Kalau berantem tuh jadinya ditahan-tahan gitu kan. Sedangkan kan di situ lagi proses adaptasi. Ditambah lagi kalau misalnya lu kan pengen pakai baju senyaman-nyamannya kan. Kan gak enak dong kalau misalnya istri lu pakai baju kayak gitu, orang bapak lu ngelihat dia pakai rok pendek atau misalnya lu pakai celana pendek, dianya juga nggak enak kan kalau pakai gitu. Jadi harus pakai celana panjang mulu kan, males. Namanya perempuan kan di rumah pengennya celana pendek dong, gerah gitu loh. Nah itu hal-hal kayak gitu, pakaiannya jadi nggak nyaman. Terus dia mau ngatur-ngatur sesuatu jadi nggak enak karena mungkin ya di rumahnya dia tuh kondisinya nggak kayak gini. Dia pengen ngerubah tapi nggak enak karena ini bukan rumah dia. Baik itu anak, ini kita ngomong baik itu anak laki atau yang perempuannya gitu. Jadi nggak nyaman lah intinya gitu loh. Dia mau ngerubah ini, bukan rumah gua nih, nggak enak gua kalau ngerubah-rubah. Tambah lagi setiap tindakan lu tuh pasti akan rentan banget dijudge sama orang tua atau mertua gitu. Baik treatment ke pasangan lu, atau dari cara lu mungkin berpakaian, kebiasaan-kebiasaan lu, cara makan lu, pilihan makanan lu, dari hal perintilan deh sampai kayak gitu. Nah jadi itu nggak nyaman banget gitu kalau misalnya lu nggak bisa all out. Sedangkan itu masanya tadi adaptasi itu gitu. Itu dulu deh satu. Gimana kalau misalnya gue nikah, tapi gue belum mampu nih untuk punya tempat tinggal gitu sama istri gue. Ya kan akhirnya gue numpang dulu sama mertua atau sama orang tua gue. Gini, menurut gua memang harusnya dari awal diomongin sama pasangan lu. Dia punya prinsip sama seperti itu atau enggak. Kalau misalnya memang sama dan ternyata memang bener-bener deh nggak bisa lu ngontrak gitu ya misalnya. Padahal lu udah turunin nih ego lu nih. Standarnya udah lu turunin nih. Udah deh pokoknya yang biasa aja lah, nggak usah ini. Yang penting kita bisa keluar rumah dulu deh misalnya gitu. Lu udah turunin standar lu tapi tetap nggak dapet misalnya gitu. Lu serumah sama orang tua lu, iya. Tapi kalau bisa lu punya dapur sendiri. Lu punya ruang tamu sendiri. Lu punya privacy sendiri. Jadi privacy bukan cuma kamar lu doang, tapi lu harus punya dapur lu sendiri. Jadi jangan dapurnya gabung. Lu harus punya dapur lu sendiri. Kalau bisa tuh lu kayak punya pavilion sendiri gitu loh. Jadi kayak rumah terpisah gitu dari orang tua lo. Karena kalau misalnya enggak, ya itu tadi urusannya sama. Tapi kan itu kalau misalnya rumah lo emang gede juga. Kalau rumahnya Iya. pas-pasan? Ya makanya kalau rumahnya pas-pasan, nah tergantung. Makanya lu punya prinsip yang sama gak sama pasangan lo. Kalau lu punya prinsip yang sama dan lu rasa ini crucial banget, harusnya lu akan berjuang keras untuk bisa dapetin kontrakan itu. Rumah sewa itu. Harusnya sih begitu. Karena lu ngerti itu sekrusial itu. Kan begitu. Kalau enggak gue gak kawin dulu. Gitu aja. Jadi lo lebih milih untuk menunda perkawinan lo dibanding lo harus tinggal satu atap. Harusnya begitu. Kalau saran gue kayak gitu. Karena itu nggak enak banget. Tapi deh gini. Ini kasusnya benar-benar mepet banget nih. Oke. Lo harus milih. Pilihan lo tinggal sama mertua lo atau tinggal sama orang tua lo. Sama pasangan. Mertua atau orang tua. Kalau menurut gue sih kalau bisa di orang tua laki ya. Orang tua laki? Kalau gue. Karena kalau misalnya lu di teritorinya mertua lu, bapak mertua lu, itu pasti gatel banget. Dia akan ngelihat lu itu levelnya lebih rendah dibandingin lu. Karena dia yang punya rumah. Jadi dia punya authority lebih tinggi dibanding lu. Mau dia sehormat apa, menurut gue itu pasti susah banget. Untuk jaganya ya, nggak mau ikut campur, nggak mau segala macam susah. Jadi kalau misalnya pun harus di orang tua laki. Karena kalau di orang tua laki, memang posisinya orang tua kita di atas kita. Di atas istri kita. Jadi beda posisinya.
Dan kita memang harus harus menghormatin orang tua kita kan. Emang authority dia di atas kita. Mau kita keluar rumah gak keluar rumah tetap aja orang tua kita di atas kita. Itu levelnya. Nah jadi lebih baik adalah di rumah orang tua laki kalau menurut gue. Pun kalau misal udah mendesak, udah di orang tua laki, tetap menurut gue istri kita itu punya hak itu tadi. Hak kebebasannya dia di rumah dia. Kita memberikan rumah dia yang dia bisa sebebas-bebasnya di rumah itu. Karena rumah itu adalah tempat naungannya si perempuan kan. Nah makanya kalau menurut gue yang lebih bijak adalah walaupun kondisinya terdesak seperti itu, dia harus bisa menjanjikan dalam kurun waktu berapa lama. Kalau misalnya emang gue misalnya emang tetap nggak bisa ini, pokoknya gue akan garanti kita akan tetap keluar gitu, keluar dari rumah ini. Gitu. Kita akan ini supaya lu bisa dapat privacy lebih dan lain-lainnya tadi. Gitu. Tapi bukannya kalau misalnya di rumah mertua nih gitu ya. Laki nih. Misalnya kita laki kan. Rumah mertua nih. Rumah mertua nih. Oke. Kan frekuensi kita untuk ketemu orang tuanya kan nggak terlalu banyak juga kan. Karena kan misalnya kita kerja. Dibandingin misalnya istri gue nggak kerja gitu. Ya frekuensi dia untuk ketemu sama orang tua gue lebih banyak. Ya semakin banyak frekuensi lo ketemu, semakin banyak konflik juga. Itu kayaknya harus ditanyain sama perempuan kalau menurut gue ya. Karena tetap aja gini, kalau gue ya, yang harus bisa dijaga itu menurut gue sih otoritinya lu, laki. Karena kalau lu udah diatur sama mertua lu, baik itu bapak mertua atau ibu mertua, lu pride-nya itu pasti akan beda di mata istri lu. Dan itu bahaya kalau terus dilakukan kayak gitu terus. Lama-lama lu nyuruh istri lu dia gak mau. Mau ada ini gak mau karena dia tahu gue ada pelindung gue, bapak gue. Nggak bisa. Itu lebih bahaya menurut gue. Karena dia harus bisa meninggikan otoritas lu di atas orang tuanya dia. Dan itu menurut gue akan sulit dilakukan kalau lu tinggal di rumahnya mertua. Beda cerita kalau misalnya di rumah laki. Semua orang tahu emang orang tuanya dia ya, orang tua gue ya. Lebih tinggi otoritasnya gitu. Mau kita keluar juga sama aja gak akan berubah. Jadi yang harus dijaga tuh itu, kitanya. Otoritas kitanya. Karena kalau misalnya lu udah gak di-respect sama bini, lu mau ngomong apa juga susah, Pak. Pendapat lu gak dihargain. Decision lu gak dihormatin. Susah. Mau ngapain? Padahal itu modal lu kan. Gitu. Kalau misalnya misalnya istri lu nih, maksa untuk udahlah sama orang tua aku aja. Kayaknya aku lebih nyaman untuk di sana. Siapa jawabannya? Kalau so far sih gue gak ngalamin itu ya. Jadi agak kurang relate sebenarnya. Cuma pasti yang akan gue coba yakinkan mengenai tadi ya prinsip yang udah gue jelasin. Yang gue pernah denger cerita adalah ada orang yang model kayak gitu. Terus yang dia lakuin adalah 2 minggu di sana, 2 minggu di sini. Selang-seling. Gitu. 2 minggu di orang tua sana, 2 minggu orang tua sini. Sampai akhirnya sekarang dia bisa keluar. Akhirnya dia ngontrak. Akhirnya dia nyewa gitu. Ngontrak atau beli gitu. Pokoknya akhirnya dia keluar rumah. Gitu. Tapi untuk mengakomodir tadi 2 minggu. Bisa juga. Next nih ya. Ada lagi gak? Ini aja panjang ya gini doang ya. Padahal masih ada lagi loh. Terus lo apa lagi yang gak boleh lakuin? Curhat sama orang tua. Karena kalau lu curhat sama orang tua, lu harus make sure banget ini udah mendesak. Dan lu butuh mediator. Dan lu harus tahu. Dan lu harus yakin banget bahwa ketika lu milih orang tua lu jadi mediator lu tahu bahwa orang tua lu itu gak bias. Dalam arti dia akan mencoba untuk menyatukan lu berdua. Bukannya malah membela lu sebagai anaknya. Yang akhirnya malah bikin makin pecah. Bukannya makin menyatu gitu. Nah makanya curhat sama orang tua tuh krusial banget gitu. Termasuk juga kalau urusan sama curhat. Itu juga bahaya banget kalau misalnya curhatnya sama temen. Tapi kebablasan. Semuanya dibeleberin. Sampai semuanya deh. Gitu lah. Karena kan kalau kita udah menikah kan curhatnya harusnya di kulit-kulitnya aja kan. Inti-intinya aja lah gitu loh. Untuk lu cari masukan mungkin ya. Itu bisa gitu. Tapi kalau misalnya sampai yang buruk-buruknya segala macem lu sampai detail kayak gitu. Nah itu bahaya juga gitu loh. Karena temen bias pasti. Gitu loh. Pasti dia akan belain lu gitu loh. Nah itu bahaya banget buat pernikahan lu kan. Gitu. Bukannya menyatu malah makin renggang gitu loh. Terus tambah lagi ipar juga. Jadi misalnya lu ya ada masalah sama siblings lu nih. Ini ya udah selesain berdua aja. Ini jangan sampai ikut-ikutan ini ipar-ipar nih.
Ngerti gak lo? Jadi nggak boleh nih sampai ikut-ikutan gitu loh. Jadinya ipar ini ngebelain si pasangannya. Ya pasangannya kan kakak atau adek lu kan ceritanya nih. Jadi ngebelain nih depan lu gitu. Jadi lu ikutan ribut sama ipar padahal harusnya ipar nggak ikut-ikutan gitu loh. Karena dia harus netral nih antara ipar sama ipar sama kita gitu loh. Nggak boleh ikut-ikutan gitu loh. Harus bikin neutral zone gitu loh maksudnya. Ada kasus di mana-mana yang modelannya ini ikutan gitu loh. Akhirnya makin runyem gitu. Yang tadinya musik kita nggak ribut sama ipar kita, jadi ya ribut gitu. Nah ini itu juga bahaya kayak gituan. Akhirnya pasangan kita juga jadinya gatel, berantem juga sama. Ya, nah itu tuh makin runyem urusan. Tapi gimana kalau misalnya gue cerita, kan yang tadi kalau misalnya soal mertua lo gak boleh crossing kalau soal minta bantuan atau apa gitu kan. Kalau tentang masalah suami istri misalnya gue crossing nih, misalnya gue cerita tentang ntar kalau gue punya istri ke orang tuanya dia. Lu cerita ke orang tuanya dia mengenai misalnya kayak dia nih kayak gini loh gitu, kayak ya apalah gitu hal yang pengen lo ceritain, lo ceritainnya ke orang tuanya pasangan lo. Dalam hal positif atau negatif? Mungkin keluhan lu? Tetap sih kalau menurut gue harus hati-hati ya. Gue lebih prefer kalau mau ceritain hal-hal yang positif. Tapi kalau hal-hal yang negatif supaya mertua kita itu memberikan saran mungkin ya atau masukan gitu ya ke anaknya gitu. Karena lu udah susah ngasih taunya. Mungkin itu bisa tapi harus hati-hati. Karena takutnya kita nggak ada yang tahu nih. Lu kira dia akan memihak lu, taunya dia malah memihak anaknya. Lu yang disikat. Backfire buat lu. Nah, kalau misalnya lu yakin itu nggak akan backfire, ya mungkin itu bisa. Tapi harus hati-hati banget menurut gua. Gitu sih. Oke, paling segitu dulu di video kali ini. Jadi coba mungkin bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Buat gua juga tentunya. Dan semoga bermanfaat. Jadi kalau lu ada pendapat lain, boleh komen ya.